Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Hih, inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell. Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Save friends. Tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah? Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku, langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai dua bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Hah, ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh, kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola. Juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku.
Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Jus berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku. Aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah, meminta laporan sekolah Connor, dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar. Tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju... Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh, kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Blech. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh. Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka.
Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi. Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily, benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor. Ayo pergi, Lily. Seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu cat itu adalah salah satu dari banyak trik kotormu. Beth sudah mengirimku video di mana kamu gagal menyuap Lily. Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan cat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika cowok menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu. Padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini? Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya, aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu, tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Oh, ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya. Jadi, anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman. Wow, resor pantai Florida ini adalah lambang kemewahan. Hai, aku Dakota, putri tercinta dan satu-satunya dari Hardy Balmer, miliarder wine terkenal di dunia.
Aku tidak tahu kenapa, padahal kami punya kekayaan sebesar ini. Tapi ayah masih menyuruhku belajar dan mendesakku bekerja. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk saat ini, mari kita nikmati saja tempat yang indah ini dan anggur terbaik ini, ya? FYI, tidak ada merek anggur di dunia yang belum aku cicipi. Aku bisa membedakan semuanya dengan mudah cuma dengan sekali teguk. Chardonnay versus Riesling, mudah sekali. Ayo kita lihat apakah ada hal menarik yang terjadi di dunia ini. Tunggu, apa ini? Pasti ada kesalahan. Bagaimana ayah bisa bangkrut? Aku menelponnya berulang kali, tapi yang aku dapatkan hanyalah sinyal sibuk. Ada yang salah. Aku bergegas ke helikopter pribadi untuk kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu membawa pergi perabotan berharga kita? Kemudian Maria berlari ke arahku sambil menangis. Dia memberitahuku bahwa ayah telah menghilang dan yang dia tinggalkan hanyalah kotak kayu ini. Aku mengobrak-abriknya tetapi hanya menemukan beberapa buku catatan tua dan sertifikat kepemilikan kilang anggur pertanian. Oh, baiklah, ayah mungkin bangkrut, tapi setidaknya aku masih punya kebun anggur ini untuk dirawat. Ayo kita periksa aset baruku. Tempat ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang dihasilkannya sebulan. Aku melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke gudang anggur yang sangat besar. Penasaran, aku menyentuh beberapa tong anggur ketika tiba-tiba suara seseorang membentakku. Jauhi mereka. Siapa kamu? Aku mau kamu tahu bahwa aku pemilik tempat ini. Jadi aku melakukan apapun yang aku mau. Apakah kamu sudah gila? Keluar, sekarang. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dan menyeretku keluar. Aku berteriak dengan marah dan orang-orang mulai berkumpul. Dengarkan, namaku Dakota, Putri Hardy Balmer, dan mulai sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Aku menunjukkan kepada mereka sertifikat kepemilikan sebagai bukti, tapi mereka sepertinya tidak peduli. Hanya seorang lelaki tua yang datang untuk menjabat tanganku. Selamat datang Nona Balmer, aku Jack, teman lama ayahmu. Masuklah, anakku James akan mengajakmu berkeliling sebentar lagi. Oke, akhirnya seseorang menunjukkan sopan santun. Oh, aku kangen jalan-jalan bersama teman-teman. Seharusnya aku ada di Fashion Week sekarang, bukan di sini, di pertanian jelek ini. Bangun, orang rumahan, kebun anggurmu harus kamu rawat. Itu pria kasar lagi. Sekarang di luar terlalu panas. Tidak mungkin aku keluar dari sana. Jadi aku mengusirnya dan terus menatap ponselku. James kemudian melemparkan peta kilang anggur bodoh ini ke arahku dan pergi. Syukurlah dia akhirnya meninggalkanku sendirian. Setelah seminggu bermalas-malasan dan ditunggu oleh Maria, akhirnya aku rindu udara segar. Mengingat peta yang diberikan James kepadaku, aku memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Pertama, kebun anggurnya. Wah, besar sekali. Namun, kenapa mereka membiarkan tanahnya begitu kering? Coba kita lihat, di mana alat penyiramnya? Ini dia. Namun begitu aku nyalakan, seorang petani yang cemberut berlari menghampiri dan langsung mematikannya. Hai Nona, ini bukan mainanmu. Sangat tidak sopan. Mereka adalah karyawanku, tetapi berani bertindak sombong seperti ini kepadaku. Panen 2 minggu lagi. Untuk menjaga manisnya buah anggur, tidak ada yang boleh menyiramnya. Kenapa si James ini ada di mana-mana? Aku putri miliarder anggur. Aku tidak perlu khotbah apapun tentang cara menjalankan pertanian milikku. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke pertanian untuk mencabut rumput, memangkas dan menyuburkan tanaman. Tapi aku malah terus diusir. Para petani yang kejam itu sangat tidak sopan. Baiklah, aku perlu menunjukkan kepada mereka siapa bos sebenarnya di sini. Malam itu aku meminta Jack untuk mengumpulkan semua orang di ruang makan bersama dan menyatakan aku akan memecat beberapa dari mereka karena sikap mereka yang tidak sopan. Tapi mereka hanya memberikan tatapan acuh tak acuh. Beraninya mereka. Tidakkah mereka tahu aku bisa menjual tempat ini dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Tapi kemudian Jack memberiku kontrak yang ditandatangani ayahku, yang menyatakan bahwa karena darah, keringat, dan air mata yang mereka keluarkan di tempat ini, tidak ada yang berhak memecat mereka atau menjual tanah pertanian. Jack juga memberiku dokumen lain. Sepertinya karena kebangkrutan keluargaku, pertanianku menjadi tidak berjalan dengan baik. Jika tidak ada perubahan, mungkin akan dibubarkan. Apa? Jadi satu-satunya properti yang ayah tinggalkan untukku juga berada di ambang kehancuran? Aku membentak mereka. Kalau begitu, lakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang. Tiba-tiba semua orang bangkit dari tempat duduknya dan menatapku dengan marah. Kepalaku berputar-putar. Merasa panik, aku bergegas keluar. Aku duduk sendirian, memeluk kotak kayu yang ditinggalkan ayah dengan bingung. Aku membuka buku catatanku dan terkejut saat menemukan sepucuk surat di bagian bawah kotak. Di dalamnya, ayah menceritakan segalanya tentang bagaimana sejak ibu meninggal. Dia mengerahkan seluruh upayanya di pertanian ini dan menjadi pengusaha sukses. Aku dulu percaya bahwa mengkompensasi waktuku untuk bekerja agar bisa memberimu kehidupan yang sejahtera sudah cukup. Semua ini sebenarnya malah menciptakan jarak yang lebih jauh di antara kita. Dakota, sayangku, maafkan aku. Satu-satunya harapanku adalah kamu akan melihat keindahan di kebun anggur ini sama sepertiku. Andai saja ayah ada di sini sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi semua masalah dan tantangan di masa depan? Aku menangis.
Mereka tidak bermaksud jahat. Suara James mengagetkanku. Aku segera menghapus air mataku. Dia duduk di sampingku dan menawarkan sapu tangan yang berlumuran anggur. Ini bukan sekedar peternakan sembarangan bagi orang-orang ini. Ini juga rumah mereka. Jangan menuduh mereka tidak berusaha. Pertanian ini jauh lebih berarti bagi mereka dibandingkan bagimu. Aku cuma... Inilah saatnya kita semua harus berdiri bersama. Jangan biarkan keegoisanmu mengancam masa depan seluruh kebun anggur ini dan semua orang yang terlibat. Meski aku benci isi hatinya, apa yang dia katakan memang masuk akal. Mungkin aku telah mengabaikan tanggung jawabku atas tempat ini. Jika kebun anggur ini adalah hal yang paling berharga bagi ayahku, maka aku ingin memperbaikinya untuk dia. James tersenyum lembut meletakkan tangannya di bahuku. Kalau begitu, sudah beres. Kita semua akan menghidupkan kembali tempat ini. Dia kemudian pergi setelah menyuruhku untuk datang ke ruang bawah tanah pada jam 5 pagi keesokan harinya. Keesokan paginya, sambil berjalan-jalan, James menceritakan segalanya tentang pengatur suhu dan pembuatan anggur. Saat tumbuh dewasa, ayah selalu menyampaikan pengetahuan tentang anggur ini kepadaku di meja makan, dan aku benar-benar mengingatnya. Dia bahkan mengajakku ke sesi mencicipi anggurnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa aku dikaruniai indera penciuman dan pengecapan yang luar biasa. Bahkan James terkesan dengan bakatku, dan mengatakan kalau aku dilahirkan untuk bekerja di industri ini setelah mengizinkan aku mencicipi beberapa sampel. Langkah selanjutnya dalam proses ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang kukira. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk menghafal semua jenis anggur dan cara menyortirnya, tapi aku masih saja mengacaukannya. Kok tahap matangnya ada banyak sekali? Aku frustrasi dan hendak pergi ketika Karen, instrukturku, menelponku kembali. Kamu harus melakukannya perlahan, anggur membutuhkan waktu dan kita harus bersabar. Oke, baiklah, aku akan mencoba. Sambil menyortir, aku sempat ngobrol dengan para pekerja dan ternyata mereka cukup ramah, bahkan banyak membantuku. Memang benar para pekerja ini benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka dan sangat menghargainya di sini. Sudah lebih dari 2 minggu dan aku memanen tanaman baru bersama semua orang. Berkat tips di buku catatan ayah, dengan sedikit kreativitasku sendiri, James dan aku sedang dalam proses membuat lini anggur baru. Aku yakin ini akan membantu menghidupkan kembali kilang anggur tersebut. Aku sedang memeriksa kilang di ruang bawah tanah ketika James bergegas masuk dan membawa selebaran di tangannya. Hai Dakota, ini kesempatan kita. Wow, jadi kota ini menjadi tuan rumah festival anggur yang akan datang. Jika kebun anggur kami bisa memenangkan sesuatu, kami dapat memperoleh banyak pesanan untuk musim ini. Keesokan paginya, aku menyiapkan semua dokumen untuk mendaftar kontes Raja Anggur. Sambil menunggu wawancara, aku berjalan-jalan di showroom dan mencicipi wine pemenang sebelumnya. Wah, semua punya selera yang unik. Karena mataku terpejam untuk menikmati lapisan anggur, aku bertemu dengan seorang cowok tampan dan tanpa sengaja menumpahkan anggur merah ke bajunya. Oh, maafkan aku. Bukan masalah besar, itu cuma noda kecil. Ya ampun, dia pria yang sangat sopan, yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku baru saja hendak meminta kontaknya agar aku bisa menebusnya nanti ketika penyelenggara memanggilku untuk wawancara. Mataku hanya mengalihkan pandangan darinya sebentar, dan dia sudah pergi. Bagaimanapun, suatu berkah karena wawancaranya berjalan dengan baik dan kebun anggur kami memenuhi syarat untuk mengikuti kontes. Aku memutuskan untuk mentraktir diriku dengan segelas kopi sebelum kembali. Namun di konter, aku menyadari bahwa aku tidak punya uang. Oh tidak, aku lupa dompetku. Aku yang bayar. Tunggu. Itu dia, pria yang aku tumpahkan anggurnya. Ternyata dia adalah Denny. Dan dia mungkin masih muda, tetapi dia sebenarnya adalah kritikus anggur yang terampil dan bahkan menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Anggur Kota. Yang lebih mengagetkan lagi, dia adalah penggemar ayahku dan menyukai anggur yang dia buat. Setelah mengobrol dengannya, aku kembali ke pertanian untuk memberitahu semua orang kabar baik. Mereka semua sangat bersemangat dan segera mulai mempersiapkan kompetisi. 2 minggu sebelum kompetisi, panitia mengirimkan beberapa orang untuk melakukan beberapa penilaian awal. Dan coba tebak, Denny juga ada di sini, menjadi bagian dari tim inspeksi. Jadi, setelah pemeriksaan, aku mengundang Denny untuk menginap dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan anggur. Dan untungnya, dia punya waktu luang selama beberapa hari dan sangat senang untuk tetap tinggal. Hore! Aku dengan bersemangat memberitahu James kabar baik itu, tetapi dia menjawab tanpa minat. Itu bukan kabar baik. Kenapa? Oh, begitu. Kamu cemburu padanya, ya kan? Apa? Aku? Cemburu? Apa yang ada pada dirinya yang membuatku cemburu? Ya, dia tampan dan juga sangat berpengetahuan tentang anggur. Dan orang-orang sepertinya menyukainya. Tunggu, kamu mau kemana? Aku belum selesai. Terserah, tidak ada yang membutuhkannya karena kita memiliki Danny di sini sekarang, pria yang sangat menawan. Selama 2 hari berikutnya, Denny terus berusaha meluangkan waktu untukku. Iya, kami berdua saja. Astaga, dia romantis sekali. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Dakota, kamu gadis paling spesial yang pernah kutemui. Hei, waktunya makan malam. Momen sempurna lainnya dirusak oleh James. Dia sepertinya berusaha keras untuk menghalangi kami.
Dia duduk di antara kami di ruang makan, mengatakan itu adalah kursi favoritnya. Kemudian dia mengikuti kami ke kebun anggur dan berkata dia sedang memeriksa kualitas buah anggur pada jam 11 malam. Serius? Dasar nyamuk, dan dia sangat rewel terhadap Denny. Halo, orang itu mencoba membantu kita di sini, jadi kenapa harus bersikap pemarah? Malamnya aku sedang melewati dapur ketika aku mendengar James dan ayahnya. Haruskah kita mulai sekarang? Pastinya hari besar itu akan segera tiba, kalau tidak kita tidak akan berhasil. Dakota sedang sibuk bermesraan dengan si brengsek itu. Dia tidak perlu tahu hal ini. Apa? Apakah mereka merencanakan sesuatu di belakangku? Dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan terjadi keesokan harinya. Ketika Denny dan aku tiba di ruang bawah tanah untuk mengambil anggur kompetisi, kami masuk ke sauna. Apa ini? Kenapa gudang anggur begitu panas? Pasti ada yang merusak suhu ruangan. Aku bergegas untuk memeriksa anggurnya. Oh tidak, panasnya telah menghilangkan 2 gentong terakhir dan membuatnya terlalu asam. Aku jatuh ke tanah dan mulai menangis. Denny mencoba menghiburku. Dia menyuruhku untuk tidak cemas karena dia akan memperkenalkan beberapa klien besar kepadaku. Lalu dia harus pergi untuk mempersiapkan kompetisi. Aku memandang tontong itu dengan sedih, tetapi kemudian teringat sesuatu. Ayahku juga pernah menyetel api terlalu tinggi dan menemukan cara untuk menyaring dan memfermentasinya lagi untuk mengurangi rasa asam. Aku yakin itu ada di catatan yang dia tinggalkan. Aku bergegas kembali ke kamarku untuk mencari di dalam kotak kayu, tapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Pasti ada yang mempermainkanku. Ya Tuhan, siapa lagi yang melakukannya? Percakapan antara James dan ayahnya terlintas di benakku. Jadi aku dengan marah pergi mencari mereka. Melihat James, aku tak bisa mengendalikan amarahku dan berteriak. Itu kamu kan? Kamu mengatur suhu gudang anggur. Kamu mencuri buku catatan ayahku. Kamu sudah lama berencana untuk menyabotaseku, ya kan? James bertingkah bingung, tapi sebelum ular itu bisa berkata apa-apa, aku menghentikannya dan berkata, "Keluar dari sini, sekarang!" Dia mengangguk kalah, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Besok adalah hari kontes, namun aku tidak punya anggur untuk ikut serta. Aku mengambil surat yang ditinggalkan ayahku dan merasa seperti pecundang. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Tepat pada saat ini, James mendorong pintu hingga terbuka. "Dakota, lihat!" "Sudah ku bilang pergi!" Mengabaikan kata-kataku, James dengan tenang menuangkan segelas anggur dan menyuruhku mencobanya. "Oh, ini sebenarnya rasanya cukup enak. Ini anggur baru yang kamu buat. Aku begadang beberapa malam dan memperbaiki rasanya yang tajam, sehingga kita bisa membawanya ke kontes." Aku berteriak kegirangan, lalu bergegas memeluk James yang kelihatan kaget. Lihat wajahnya yang merah seperti tomat. Tapi mengingat betapa samarnya dia di dapur malam itu, aku segera melepaskannya dan menenangkan diri. Hal yang pertama, kami harus berangkat sekarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kios anggur kami menarik banyak tamu dan mendapat pujian tinggi dari semua juri. Ketika Denny melihat kami, aku menyadari betapa kagetnya dia dengan kehadiranku dengan anggur baru ini. Aku tidak menyangka teknik filtrasi dan fermentasi bisa mengubah rasa dengan begitu menakjubkan. Kamu benar-benar berbakat, Dakota. Mari luangkan waktu untuk membahas hal ini lebih detail nanti. Aku dengan senang hati menyetujuinya, tapi bukankah itu teknik yang tercatat di buku catatan ayahku? Bagaimana dia mengetahuinya? Aku meninggalkan kios dan diam-diam mengikuti Denny. Lalu di sudut tersembunyi, aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. Aku sudah memanaskan ruang bawah tanah untuk menghancurkan segalanya, tapi siapa yang tahu dia menggunakan teknik ayahnya untuk memperbaikinya. Sudah kuambil buku catatannya, tapi dia mungkin sudah mengingat semuanya. Apapun alasannya, anggurnya menjadi saingan yang sangat kuat. Kejuaraanku dipertaruhkan. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Jadi, apakah aku sudah mempercayai orang yang salah? Itu menyakitkan, tapi aku pasti akan membuatnya membayarnya. Aku segera menyerahkan rekamannya kepada juri, dan segera ada pengumuman untuk jeda, dan anggur dinilai ulang dengan cara blend testing agar adil. Dan tahukah kalian, anggur baru yang aku buat memenangkan hadiah ketiga. Oke, jadi hadiah uangnya tidak terlalu besar, tapi itu akan membantu kita mendapatkan jumlah pesanan yang layak untuk panen tahun depan. Aku dengan senang hati naik ke podium untuk menerima penghargaan, dan hampir pingsan di atas panggung karena pemberi penghargaan tidak lain adalah ayahku sendiri. Aku memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata ayahku tidak bangkrut, dia hanya menyumbangkan seluruh hartanya untuk amal. Rencananya untuk berpura-pura bangkrut hanyalah untuk membantuku menjadi lebih mandiri dan berjalan di kaki sendiri. Sulit dipercaya, tapi aku tidak marah padanya karenanya. Sebaliknya, aku merasa sangat beruntung ayahku melakukan hal itu untuk memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Sedangkan Denny, dia dikeluarkan dari asosiasi anggur kota. Hahaha, itulah harga yang harus dibayar untuk kecurangannya. Dia pantas mendapatkannya. Dan James, ternyata percakapan antara dia dan ayahnya hanya tentang menyiapkan anggur karena mereka berdua menemukan anggur basi itu jauh sebelum aku. Sekarang kebun anggur adalah karir pertamaku, sama seperti karir ayahku. Tempat ini adalah rumahku dan para pekerjanya adalah keluargaku. Ya, termasuk pria yang dingin dan rewel. Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder.
juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo, tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di hotel bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dana yang cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf? Itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah, orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok. Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu. Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati.
Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi! Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa ku minta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah. Ya, Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini. Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku.
Tertegun dan juga bersyukur aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North. Biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu, aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles? Hai guys, aku Feder, dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia. Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka, sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya, aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka, karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar.
Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan ku dapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa ku nikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Caddy, putri tuan dan Nyonya Forger, dua ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. "Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali." "Sungguh? Bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini?" "Aku bercanda, bodoh." "Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya?" Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Caddy sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Caddy, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Caddy segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, "Ibu, ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Caddy akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Caddy?" "Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams." Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Caddy, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Caddy. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Caddy menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Caddy. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya. Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. "Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apa kau yakin ini aman?" Caddy sepertinya tak begitu bisa dipercaya. "Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan?" Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini. Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun Lolita kesukaanku seperti yang disarankan Caddy. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Caddy juga bilang sebaiknya aku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Caddy, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Caddy, kapan makan siang? Hei Caddy, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita? Oh ya Tuhan, Feather, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Feather. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara. Itu gaun yang cantik. Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Feather. Dan ini sahabatku Mr. Freddy. Segera saat mereka melihat Mr. Freddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Caddy kenapa teman sekelas kami tadi tertawa dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku.
Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh. Tapi tak masalah, dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke? Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. Hai, boleh aku gabung denganmu? Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, "Haha, Feder si balita." Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. "Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka?" "Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya. Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi kubelikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, "Hey Feder, aku punya sepupu yang sepatu Keds-nya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya?" Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu Keds baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. "Feder, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji." "Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi." Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan, dan saat itu David mendekatiku. "Ada apa balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku?" Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. "David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah, segera." Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin. Sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan, seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feder si balita adalah pengadunya. Kedi dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi, aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai. Aku Feder si balita dan aku bangga akan itu. Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores. Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah. Yang bisa kudengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. "Feder, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja?" Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Kedi?" "Kedi? Kau masih mencemaskan Kedi? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu." "Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi?" Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam.
Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Kedi. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Kedi bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Vader membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Kedi. Itu kamu, kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya. Berhentilah bersikap konyol, Vader. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Kedi tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Kedi berdiri di atas panggung. Oh, Vader, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Vader itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Kedi ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Kedi, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Kedi terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Kedi, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Kedi, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Kedi lihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Kedi yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Kedi menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Kedi, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang kuajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, kukenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, kunikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Liam. Hai, aku Donna, seorang influencer luar biasa dan calon supermodel. Keluargaku adalah pendukung terbesarku. Lihat, itu kakakku Charlotte. Meskipun orang tuaku sibuk menjalankan perusahaan keluarga, mereka membelikanku apapun yang aku mau. Termasuk gaun spektakuler untuk kontes Elite Model Look mendatang. Gadis-gadis, bersiaplah, kita makan di luar malam ini. Yeay, Charlotte baru saja membantu ayah mendapatkan kontrak bisnis lain, jadi inilah waktunya untuk merayakannya. Di restoran, ibu, ayah, dan Charlotte berjalan di depan sementara aku mengajak 329.587 followerku berkeliling. Penggemarku bahkan berkomentar aku harus mengikuti kontes Miss USA. Tiba-tiba, seseorang menabrakku menyebabkan ponselku terjatuh. Oh tidak, siaran langsungku sudah berakhir, dan itu semua salah dia. Idiot, kamu merusak siaran langsungku. Sekarang penggemarku akan berhenti mengikutiku. Apa kamu berjalan dengan mata tertutup? Maaf, aku tidak bermaksud demikian. Biarkan aku menebusnya untukmu. Tidakkah itu luar biasa? Oke, kamu baru saja mendapat satu pengikut lagi. Benar-benar sial. Dia sebaiknya menjauh dari pandanganku. Namun begitu aku sampai di meja kami, aku melihat wajahnya lagi. Kenapa dia ada di sini? Donna, ini Matthew, direktur keuangan kita yang baru. Oh, penting sekali. Tapi tidak sebanyak live streaming, kan? Dia pikir dia siapa? Charlotte bahkan menertawakan lelucon bodohnya. Ngomong-ngomong, Donna, mulai sekarang kamu akan belajar bisnis. Saatnya menghentikan main model-modelan itu, juga streaming langsung. Apa? Tapi kenapa? Ayah selalu mendukung impianku sebelumnya. Tapi ayah mengabaikanku dan mengobrol dengan Matthew. Ayah bersikap sangat tidak masuk akal. Semuanya baik-baik saja sampai Matthew itu muncul. Charlotte menghiburku dan menyarankan agar dia menghadiri kelas bisnis untukku sementara aku bersiap untuk kontes modeling. Ide yang sangat brilian. Oh, aku sayang kakakku yang luar biasa dan cerdas. Aku kemudian memusatkan seluruh fokusku pada latihan untuk kontes, tetapi Matthew terus menggangguku dengan omong kosongnya. Dia bahkan mengirimiku pesan cincin kawin yang bertuliskan, "Ini oke? Cocokkah dengan kita?" Aku dengan panik menelponnya untuk menanyakan apa maksud omong kosong itu. Ayahmu belum memberitahumu? Kita akan bertunangan dan mengambil alih perusahaan bersama-sama.
Apa sebenarnya yang orang ini katakan? Sejak kapan aku direncanakan untuk menikah dengan pria yang hampir tidak kukenal dan mengambil alih bisnis yang tidak aku minati? Ayah harusnya punya penjelasan untuk ini. Setibanya di rumah, aku menemui ayah, tetapi dia hanya menghela nafas dan mengatakan dia berencana memberitahuku sendiri. Tapi kamu tidak bisa mendikte karirku dan siapa yang aku nikahi. Donna, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ayah, Donna bahkan tidak menghadiri kelas bisnis dia dan masih terlibat dalam klub model yang tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia memegang perusahaan? Oh tidak, kenapa dia mengatakan itu kepadanya? Apakah dia mencoba membantuku? Dia benar ayah, aku sama sekali tidak tertarik pada bisnis. Aku tidak bisa. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mulai sebagai wakil presiden dan mendapat pengalaman langsung. Dan kamu, Charlotte, kamu akan menjadi asisten pribadi Donna dan mendukungnya. Tidak. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Ayah dulu menyayangi kami berdua, tapi sekarang dia bahkan tak mau mendengarkan. Ya, Charlotte, penyelamatku. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak percaya, aku sudah berusaha keras membuktikan diriku. Hanya untuk mendapatkan segalanya diberikan kepada seorang bodoh yang berpikiran singkat sepertimu. Berpikiran singkat? Itulah yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku? Baiklah, aku rasa aku harus mengambil posisi baru untuk menunjukkan kepadanya betapa berpikiran singkat diriku ini. Jadi keesokan paginya aku berdandan dan berjalan di lobi perusahaan dengan nama yang berbeda. Nona Wakil Presiden. Lihat mata yang melongo itu berharap bisa lepas dari pakaian membosankan mereka. Matthew juga ada di sana. Dan apakah dia tertawa? Tiba-tiba tumitku tersangkut di gaunku dan aku tersandung. Benar-benar sebuah bencana. Matthew mengulurkan tangannya padaku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Siapa yang butuh bantuannya? Dan semua gelak tawa itu, tunggu dan lihat saja. Dan tiba-tiba, sekarang, Matthew memperkenalkanku kepada anggota inti perusahaan dan mengumumkan beberapa tujuan strategis baru bagi perusahaan. ROI, margin, akun, ya ampun, bahasa apa yang dia gunakan? Setelah waktu yang terasa sangat lama, dia bertanya apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu. Aku tentu tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinanku. Kantor ini kekurangan warna, tirai ungu bisa menjadi awal yang baik, dan gambar motivasi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Oh, maksudmu memasang kutipan motivasi? Oh, tolong tidak. Motivasi datang dari para fashionista hebat sepanjang masa. Kamu tahu, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner, semua orang ternganga ke arahku sementara Charlotte dengan marah memberi isyarat agar aku berhenti. Semua orang di sini sangat membosankan. Baiklah, aku akan berhenti kalau begitu. Hari pertamaku kemudian diikuti dengan meeting dan jadwal yang membosankan. Semua orang berbicara omong kosong dan menyuruhku menandatangani banyak dokumen. Namun setiap badai pasti ada pelangi, dan bagi pecinta kuliner sepertiku, itu pertemuan makan malam. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menikmati hidup, kan? Namun sebelum aku sempat mencicipinya, mereka semua mulai bertanya kepadaku tentang usulan ini dan proyeksi itu. Untungnya Matthew ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Sejujurnya, dia terlihat cukup baik dalam pekerjaannya, dan dia cukup menarik ketika fokus. Oh ya, bekerja. Aku harus menyumbangkan bakatku sendiri di tempat kerja juga. Jadi besoknya aku pasang ini di pintu rumahku. Lalu duduk santai dan menonton peragaan busana favoritku. Lihatlah gaun-gaun yang mempesona itu. Suatu hari nanti aku akan berjalan di runway dengan gaun seperti itu. Bukan duduk di sini dikelilingi oleh angka-angka dan kertas-kertas yang membingungkan. Kemudian ketika aku membuka pintu, barisan orang yang tak ada habisnya sudah menungguku. Astaga, tidak bisakah perusahaan dengan otak cemerlang ini berfungsi tanpa aku? Saat itu, Charlotte datang menyeretku pergi. Apa yang telah terjadi? Ya ampun, aku tidak tahu kalau komputerku terhubung ke proyektor ruang rapat. Jadi semua orang menonton proyek runway bersamaku. Matthew juga ada di ruang konferensi. Kenapa dia tidak memperbaikinya? Baiklah semuanya, kita harus berterima kasih kepada bos kita yang lucu karena telah memberi kita banyak ide untuk masalah kita. Dia menyelesaikan pertemuan dan memimpin mereka keluar, tapi Charlotte masih berdiri di sana sambil marah padaku. Lucu? Tidak ada yang lucu tentang itu. Jangan salah paham bahwa dia menyukaimu. Tunggu aku, Matty. Ada apa dengan sikap itu? Oh, benar. Aku pernah melihat tatapan mata lengket yang dia berikan pada Matthew. Apakah dia memiliki perasaan terhadapnya? Sebelum aku bisa mengorek lebih jauh, aku dikirim ke Milan untuk pertemuan bodoh lainnya. Merasa bosan, aku menonton peragaan busana untuk menghabiskan waktu ketika seseorang mengejutkan dari sisiku. Aku pribadi menganggap koleksi ini berlebihan. Oh, maaf jika aku membuatmu takut. Aku Brian. Dia kemudian memberiku kartu namanya dan, wow, dia adalah CEO sebuah perusahaan model di Prancis. Apa kamu akan datang ke Fashion Week juga? Kuharap, tapi aku sedang bekerja. Oh, sayang sekali ada kontes modeling minggu ini. Aku tahu kecantikan sejati sepertimu ditakdirkan untuk mendapatkan mahkota. Aku telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk tampil di runway. Jika aku berhasil kali ini, mungkin ayah dan ibu akan melihat betapa seriusnya aku dalam dunia modeling. Tawaran ini terlalu luar biasa untuk ditolak. Brian, aku ikut denganmu. Di acara tersebut aku mematikan ponselku agar bisa membenamkan diri dalam semua glamor koleksi musim gugur terbaru. Brian menepati janjinya membawaku ke audisi. Aku sangat gugup pada awalnya, tapi tanpa diduga, semua orang terlihat sangat amatir. Sementara itu aku mondar-mandir layaknya seorang profesional. Aku yakin kali ini aku akan mendapat tawaran. Tapi untuk saat ini, kenyataan memanggil.
Begitu aku menghidupkan ponselku, jutaan panggilan tak terjawab dari ayah dan Matthew muncul. Ini menimbulkan masalah, jadi aku segera meminta kontak Brian dan kembali ke rumah. Di sana, Charlotte melontarkan teriakan makian kepadaku, menuduhku tidak bertanggung jawab dan egois karena melewatkan meeting penting itu. Ayah, jika ayah diam saja, Donna akan menghancurkan perusahaan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Itu benar, namun daripada membentaknya, kamu seharusnya ada di sana untuk membantu. Aku sangat kecewa padamu, Charlotte. Ya Tuhan, wajah Charlotte langsung pucat. Ayah seharusnya memarahiku, bukan dia. Merasa sedikit kasihan pada Charlotte, keesokan harinya aku pergi untuk berbicara dengannya. Tapi sepertinya dia sedang berdebat dengan seseorang di dalam. Aku masuk dan melihat Matthew duduk di sana dengan banyak foto, Brian dan aku. Lebih parah lagi, dalam kata-kata Charlotte sepertinya kami sedang berkencan. Beberapa foto tidak dapat mengubah fakta bahwa kami bertunangan. Dia kemudian meraih tanganku dan menarikku keluar, meninggalkan Charlotte yang tertegun. Bagaimana kamu yakin aku tidak berkencan dengan orang lain? Itu hanya perasaan, atau mungkin itu hanya harapanku saja, karena aku... Apa yang dia maksud dengan harapan? Dan, astaga, kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Hari yang luar biasa, kupikir semuanya sudah berakhir ketika ayah membanting fotoku dan Brian di depanku. Dia sangat marah padaku sehingga dia memutuskan pertunangan kami akan diadakan besok, bukan sebulan lagi seperti yang direncanakan. Tapi aku belum siap secara mental untuk ini. Jadi disinilah aku, di upacara pertunanganku, menunggu tunanganku tiba. Hanya bercanda. Sebenarnya Brian menelpon pada menit-menit terakhir untuk memberitahuku kabar terbaik yang pernah ada. Sebuah merek fashion telah memilihku sebagai duta mereka dan aku harus terbang ke sana untuk mengurus beberapa dokumen. Berkat dia, aku berhasil lolos dari pertunangan dan terbang ke Milan untuk bertemu dengannya. Akhirnya, aku harus mengejar impianku yang telah lama terpendam di kota favoritku dan tidak mengindahkan perintah konyol ayahku. Yeay! Ketika aku bangun keesokan paginya, aku dengan bersemangat meraih teleponku untuk menelpon Brian. Tapi, di mana itu? Aku melihat ke meja samping tempat tidur tapi pasporku, dompetku, dan semua barang-barangku hilang. Aku ke resepsionis menanyakan kamar Brian. Tapi mereka bilang tidak ada orang bernama itu yang menginap di sana. Panik, aku meminjam komputer mereka dan memeriksa situs web untuk nomor teleponnya. Tapi itu error. Lalu aku mencari informasi apapun tentang kontes tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku percaya padanya. Sekarang aku berada di luar negeri sendirian dan tanpa uang. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak bisa begitu saja menelpon ayah untuk menjemputku dan aku juga tidak bisa menelpon Charlotte. Hanya ada satu orang yang bisa aku hubungi saat ini. Jadi aku menelpon Matthew dan dia segera terbang. Kami berjalan di sepanjang kanal Navigli untuk makan malam sebelum kembali. Aku pikir dia akan marah sekarang karena aku melarikan diri dari pertunangan kita, tetapi dia hanya diam sepanjang waktu. Jadi, apa tidak apa-apa kalau kamu tiba-tiba datang ke sini? Maksudku, pekerjaan dan sebagainya, kamu tahu? Tidak apa-apa, kamu dulu, baru kemudian yang lain. Dia baik sekali, tapi aku perlu memastikan dia tidak salah paham. Aku meminta bantuanmu, tapi bukan berarti aku mau bertunangan. Aku belum siap untuk berkomitmen. Awalnya aku ingin pernikahan ini terjadi, tapi sekarang aku tidak begitu yakin lagi. Astaga, apakah aku yang melarikan diri dari pertunangan membuatnya begitu kesal? Saat kami melangkah melewati pintu, aku melihat ibu, ayah, dan Charlotte menunggu kami. Charlotte langsung membombardirku dengan teriakannya yang terdengar seperti lumba-lumba, mengatakan betapa mereka mengkhawatirkanku, betapa tidak bertanggung jawab dan buruknya aku. Kamu seharusnya memenangkan Oscar untuk aktingmu, Charlotte. Sayangnya pasanganmu mempermainkanmu kali ini. Akting? Dengan pasangan apa? Ternyata Charlotte lah dalang di balik semua ini. Dia mempekerjakan Brian sejak awal untuk membuatku terlihat buruk di mata orang tuaku. Dia juga memastikan pertunanganku dengan Matthew tidak berjalan sesuai rencana. Segalanya berjalan sesuai keinginannya, tapi dia tidak berpikir keserakahan Brian akan menguasai dirinya. Dia menelpon Matthew untuk meminta tebusan. Dan selama panggilan berlangsung, penipu idiot itu tidak sengaja mengungkit Charlotte. Kami semua terlalu terguncang, bahkan untuk berbicara ketika Charlotte menangis. Kamu benar, itu semua ulahku selama ini. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna namun memberikan segalanya untukku. Ibu, ayah, jika ibu membutuhkan seseorang untuk mengurus perusahaan dan menikahi Matty, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Kamu boleh memberitahu mereka apapun selama ini? Aku masih memproses semuanya ketika ayah aku menghela nafas dan berkata, tadinya aku akan memberitahu pada waktu yang tepat, tapi melihat kalian saling bersaing membuatku sangat terluka. Sebenarnya, Donna, kami bukan orang tua kandungmu. Ternyata ayah adalah pengacara pribadi orang tuaku dan perusahaan itu milik orang tua kandungku, bukan milik ayah. Tapi kemudian orang tuaku mengalami kecelakaan yang parah dan di menit-menit terakhir mereka menyerahkan perusahaan dan aku kepadanya. Mereka meminta ayah membesarkanku, mengatur agar aku menikahi Matthew sebagai kesepakatan mereka dengan orang tua Matthew. Tumbuh dewasa dan melihatku begitu bersemangat dalam dunia modeling, ayah membiarkan Charlotte menjalankan perusahaan dan aku menjalani fashionku. Tapi kemudian Matthew dan keluarganya muncul dan bersikeras agar kami bertunangan sesuai kesepakatan. Ayah tidak punya pilihan selain melaksanakan keinginan orang tuaku. Jadi, ayah dan ibu tercinta saat ini bukanlah keluargaku yang sebenarnya. Parahnya lagi, kedua orang tua kandungku telah meninggal dunia.
Donna, kami harap kamu mengerti. Meskipun kita tidak ada hubungan darah, kami selalu mencintaimu sebagai putri kami. Ini juga sangat sulit bagi kami. Aku memandangi ibu dan ayah, orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintaiku. Bu, ayah, sama seperti kalian berdua, aku yakin orang tuaku pasti juga ingin membuatku bahagia. Meskipun aku adalah pewaris sah perusahaan, aku hanya akan merugikannya. Jadi, aku harap kalian mengerti dan membiarkan Charlotte mengambil alih. Kinerjanya lebih bagus dariku. Benar, kalian tidak bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Juga memaksa untuk mencintai. Wuhuu, tidak ada lagi pekerjaan kantor yang membosankan. Sebaliknya aku mengerahkan seluruh energiku untuk model elite look. Dan inilah aku hari ini. Kalian punya Donna yang ini. Aku dengan percaya diri berjalan di panggung dengan ibu, ayah, dan Charlotte bersorak dari penonton. Ketika aku menyelesaikan bagianku, aku bergabung dengan keluargaku. Dan dengan gugup menunggu pengumuman dari MC. Samantha Fiske, Amelia Davis, dan Donna Rossi. Ya, aku berhasil. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba aku melihat Metu datang ke arah kami. Selamat, Donna. Aku tahu kamu akan mendapatkannya. Terima kasih sudah datang. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksakan dan aku tidak boleh terburu-buru. Tapi kapanpun kamu siap, Donna, maukah kamu pergi berkencan bersamaku? Bagaimana kalau sekarang? Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi Birkinku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah, mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus, dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa? Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggores mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kain norak apa ini?
Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah, atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi, lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri. Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo. Kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil convertible ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls-Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku, tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia, jadi aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu Roy? Apa kau punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana, dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy. Tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Ku perhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam.
Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku. Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Ku biarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak. Aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih... Saat itu hari Sabtu di klub lingkunganku. Lihat teman-temanku sedang ngobrol, jadi aku segera mendekat bergabung. Bagaimana dengan Walmart? Walmart? Kalian nongkrong di sana? Boleh aku ikut? Aku suka sekali melihat barang di dinding. Hah? Kenapa semua orang melongo padaku seperti alien? Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Kalian mungkin mengira apa cewek ini tinggal di balik batu? Bagaimana mungkin dia tak tahu Walmart? Ya, sekarang aku tahu. Hai, aku Jasmine, anak satu-satunya dari pengusaha hotel terbesar di New York. Besar dalam keluarga kaya, aku terbiasa dengan pesta mewah dan berada di sekitar keluarga kaya. Itulah gimana aku bertemu teman-temanku, Katie dan Ashley. Putri dari rekan bisnis orang tuaku. Aku mungkin punya gaya hidup yang istimewa, tapi sebenarnya aku paling senang saat aku kerja di studio seniku. Aku punya akun Tumblr anonim di mana aku bagikan beberapa lukisan cat minyakku yang terbaik. Di sana aku ngobrol dengan salah satu penggemarku ini, Daniel. Dia sungguh keren dan dia juga suka sekali seni.
Tapi yang terhebat dari semua itu, aku baru tahu kita akan masuk SMA yang sama. Yeay! Kado saat tahun ajaran sekolah dimulai, aku minta bertemu Daniel secara langsung. Oh, itu pasti dia. Aku hendak menyapanya saat tiba-tiba seorang gadis muncul. Wah, tentu ada banyak gadis kaya di sini. Aku bersumpah kulihat beberapa dari mereka melirikmu. Oh, yang benar saja. Kau tahu bagaimana aku paling benci putri-putri manja itu. Aku hanya tak tahan berada di dekat mereka. Oh, tidak. Daniel benci cewek kaya? Aku tak bisa biarkan dia melihatku hari ini. Tidak seperti ini. Jadi aku mengirim pesan padanya mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Selama beberapa hari kemudian, aku tahu kalau si Daniel adalah si keren yang nilainya sempurna. Saat ini menjadi ketua klub lingkungan. Dan dia jomblo. Jadi itu Haley, hanya teman dekatnya. Aku bertekad untuk menaklukkan hati Daniel. Aku hanya perlu mencari cara mensiasati semua yang berkaitan dengan anti kekayaan. Aha! Aku akan pura-pura menjadi cewek normal dan ikut klub lingkungan David. Sementara aku akan membuatnya jatuh hati padaku sebelum memberitahunya kebenaran tentang akun Tumblrku. Tentu saja, aku tak bisa biarkan Katie dan Ashley tahu tentang ini juga. Dan disinilah aku, di klub lingkungan. Aku langsung mendekati Daniel dengan permen, tapi kau tahu betapa buruknya kemasan untuk planet ini? Lagi pula, Dan tak suka permen. Di saat makan siang di luar kebiasaan, ku pesan makanan cepat saji. Tapi saat hendak mengambilnya, kulihat semua bergosip dengan sesamanya tentang buruknya orang yang berani pesan makanan dengan pembungkus plastik sekali pakai. Oh, konyolnya aku. Aku benar-benar lupa kalau aku di klub lingkungan. Dengan cepat aku bohong kalau aku sudah makan, meskipun perutku mengeram seperti monster. Dan insiden hari ini adalah momen memalukan lainnya yang kuciptakan sendiri di klub. Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Belajar menjadi anak perempuan normal itu sulit, tapi berurusan dengan teman-temanku yang kaya bahkan lebih sulit lagi. Aku sangat sibuk di klub. Aku benar-benar lupa aku masih memakai tas daur ulang. Bukan punyaku. Di lain waktu aku hampir ketahuan saat berusaha menggalang dana dengan teman klub yang lainnya. Aku akhirnya sembunyi di kamar mandi selama 1 jam penuh. Tapi semua penderitaan ini sebanding karena aku bisa bergaul dengan Daniel. Daniel, aku punya ini untukmu. Oh, ini untukku? Kau memang pelukis yang hebat ya. Terima kasih. Oh ya, kenalkan Andy. Dia ada di grup desain poster halte bus ramah lingkungan dan kau akan bekerja dengannya mulai sekarang. Bukannya anak kaya sepertinya tak butuh naik bus. Andy, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa katakan hal yang sama denganmu. Ayahku baru menikahi ibu Daniel, jadi disinilah aku mendukung saudara tiriku yang baru. Oh, jadi Andy yang kutemui di pesta mewah dengan orang tua kami di masa lalu ada di lingkaran dalam Daniel. Ini berita yang luar biasa. Jadi kuceritakan padanya rencanaku untuk dapatkan Daniel. Jadi, ada kemungkinan kau membantu cewek ini? Tentu, aku selalu ingin Daniel punya pacar kok. Dia benar-benar perlu sedikit bersantai. Sejak saat itu, Andy mulai mengajariku tentang hidup biasa. Pernah dia bersikeras mengajakku ke taman hiburan untuk pertama kalinya. Memangnya kenapa orang-orang naik bus? Kenapa mereka tak naik mobil saja? Tak semua orang mampu membeli mobil, Jess. Jadi, kapan bus akan menjemputku? Bus tak datang padamu, kau harus pergi ke halte bus. Hah? Halte bus? Apa itu? Itu sudut dengan kursi duduk, kau akan lihat. Bus itu padat dan ada bau unik datang dari suatu tempat di belakangku. Mana sempanya dan handuk panasku? Jess, ini bus, bukan pesawat. Kau tak mendapat semacam itu di sini. Kemudian bus tiba-tiba tersentak dan aku terlempar ke depan. Tapi Andy menangkapku di lengannya. Aku mengintip ke arahnya dan jantungku hampir berhenti berdetak. Dia tampak sangat tampan dari sudut ini. Akhirnya, kami sampai di taman hiburan, dan ternyata taman hiburan itu sangat menyenangkan. Aku terus memutar-mutar cangkir teh hingga aku merasa pusing, dan melempar bola ke tumpukan kaleng. Di perjalanan pulang, Andy bersikeras ikut mengantri panjang untuk mencoba taco. Aku tak pernah menunggu begitu lama untuk makanan sebelumnya, tapi oh ya ampun, rasanya lebih enak daripada makanan kelas Michelin Star. Yang terbaik dari semuanya, Andy juga bantu aku mendekati Daniel. Aku sangat gugup. Pohon-pohon ini banyak daunnya ya. Maksudku semua pohon memang berdaun, kecuali saat musim dingin pohon-pohon tak begitu berdaun. Kau ini kombinasi yang pas antara imut dan aneh. Astaga naga, dia pikir aku ini imut. Aku bersiap untuk ciuman pertamaku yang manis saat Haley menyela dan mulai membuat Daniel bosan dengan membahas suatu proyek. Kemudian di hari itu, Haley menarikku ke sudut. Siapa kau dan kenapa kau ikut klub ini? Aku hanya orang yang gemar dengan lingkungan dan pencinta alam. Cewek ini ada di mana-mana, menjadi obat nyamuk antara aku dan Daniel. Tapi tak apa, karena Andy mengundangku ke rumahnya untuk mengerjakan poster untuk klub. Dan maksudku, aku bisa dengan nyaman bertemu Daniel di sana juga. Oh, beberapa lukisan di sini luar biasa. Aku tak menyadari kalau Andy adalah penggemar seni. Kami mendiskusikan beberapa artis kesukaan kami. Kemudian kutunjukkan beberapa lukisan terbaikku di akun Tumblrku. Wow, aku bisa katakan kau benar-benar berbakat dalam membaurkan transisi. Sebenarnya aku bercita-cita jadi seniman, tapi saat ibu meninggalkanku dan ayah untuk berkeliling dunia dan mengejar impian melukisnya sendiri, aku tak ingin membuat ayah lebih sedih lagi dari sebelumnya, jadi aku berhenti melukis.
Kukatakan padanya untuk mengejar mimpinya, apapun yang terjadi dan mengundangnya ikut denganku di studio seni kapanpun dia mau. Tiba-tiba terasa sangat panas di sini. Aku perlu segelas air sebelum aku meleleh. Aku berjalan ke dapur mendapati Daniel sedang melamun menatap keluar jendela. Hei, apa semua baik-baik saja? Halte bus ramah lingkungan temui jalan buntu karena kurang dana. Aku tahu aku bisa saja berikan dia beberapa uang sakuku, tapi itu artinya mengungkap kalau aku cewek berada. Jadi kuhibur dia dengan wajah-wajah lucu dan mengatakan kalau semua akan baik saja, tapi kemudian... Kau tak paham, aku harus membuat proyek ini berhasil tak peduli bagaimana. Hanya dengan itu aku bisa dapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas impianku. Perilakunya membuatku kaget. Daniel yang ini benar-benar berbeda dengan penggemar yang kuajak bicara. Tapi mungkin dia hanya bersandiwara karena halte bus ramah lingkungan berarti sekali untuknya. Jadi, hari berikutnya kuputuskan untuk memberi Daniel hadiah yang paling diinginkannya, amplop berisi uang saku bulananku. Saat aku hendak mendekati Daniel, Haley mencegatku. Aku sudah tahu rahasiamu, cewek tajir. Apa? Tidak. Kau pasti berkhayal yang tidak-tidak. Oh, benarkah? Jadi kau tak mengenal orang-orang ini? Bukankah mereka pembuat onar dari kelompok anak orang kaya? Ya, itu mereka. Tapi kenapa berteman dengan para anak manja itu? Anak manja? Jazz, teganya kau berkata begitu. Semua akting selamatkan pohon itu tak mempan padaku. Kau bertingkah palsu sejak awal, jadi aku mengikutimu dan melihatmu dengan teman-teman kayamu di gerai mewah. Itu benar, ayah Jasmine punya lebih banyak hotel daripada gabungan rumah-rumah anggota klub bodohmu itu. Aku tak tahu apa yang dilakukan di sini. Daniel berjalan pergi tanpa mengatakan apapun, jadi aku berlari mengejarnya. Aku tahu benar kalau orang kaya seperti kalian tak ada baiknya. Kau bisa saja danai proyek itu, atau paling tidak bantu aku minta pinjaman ke ayahmu, tapi kau tak melakukan apapun, kau membuatku jijik. Aku hanya melakukannya karena aku menyukaimu. Lalu Katie dan Ashley memergokiku. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan tadi. Itu salahku. Seharusnya aku tak katakan hal buruk tentang kalian. Aku tak mengira gadis terhormat sepertimu akan merendahkan diri sendiri untuk belas kasihan cowok sepertinya. Kalau kamu mau balik ke kelompok, maka putuskan hubungan dengan teman-teman berkantong cekakmu itu. Mungkin teman-teman klubku benar, kita selama ini dangkal dan materialistis. Kita harus berubah, bukan mereka. Kau, beraninya kau, Jasmine. Jasmine! Jadi Daniel tak ingin melihat wajahku lagi sementara Katie mendepakku dari grup. Selama seminggu penuh aku mengurung diri di kamarku. Kejadian itu memang buruk, namun itu memberiku waktu untuk berpikir lebih jernih dan menyadari aku sebaiknya berhenti mengejar Daniel. Sebaliknya, aku ingin lebih aktif di klub lingkungan karena aku sangat senang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jadi, pagi berikutnya aku pergi ke pantai untuk bersih-bersih dengan klub. Semua orang sangat kaget melihatku, terutama Andy. Kau kembali? Aku sangat lega kau kembali. Dari mana saja kau? Kemudian kami ngobrol dengan riang sambil membersihkan sampah dengan semua orang. Hanya Daniel dan Haley yang jelas tampak terganggu, tapi aku cuma tak peduli. Sejak saat itu, aku sibuk membantu menyiapkan pertunjukan Teng Hiu untuk menggalang dana halte bus ramah lingkungan. Suatu hari, Daniel mendekatiku dan minta maaf karena bersikap berlebihan hari itu. Dia lanjut menjelaskan ibunya dicap matre sejak menikahi ayah Andy. Dia ingin tunjukkan kalau tak seperti Andy yang dilahirkan dengan kemewahan, dia tak butuh uang. Dan dia bisa dapatkan beasiswa untuk masuk kampus lewat halte bus ramah lingkungan. Mendengar ini aku melunak dan memaafkannya. Setelah itu, kami berteman lagi. Dan kurasa dia menggodaku. Hey Jess, kau tampak cantik hari ini. Kau punya mata yang cantik. Tapi entah kenapa setiap kali aku bersamanya, yang kupikirkan hanya Andy. Waktu berlalu, dan tibalah babak kualifikasi Teng Hiu. Seluruh klub dengan gugup menyaksikan Daniel mempresentasikan proyek tersebut. Dan coba tebak, proyek kami terpilih untuk babak final. Tepat saat itu, Daniel mengikutiku keluar. Jasmine, maukah kau menjadi pacarku? Aku sangat bingung sampai aku mengangguk tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa aku tak merasa senang sama sekali. Di kencan pertamaku dengan Daniel, kudapati pikiranku kembali membayangkan Andy. Parahnya lagi, aku merasa dia menghindariku. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan pesta ulang tahunku ke-16. Semua temanku dari klub lingkungan ada di sana, kecuali Andy. Kemudian, Daniel naik ke atas panggung. Hai semuanya, aku sudah menyiapkan lagu istimewa untuk pacarku Jasmine. Kau bilang kau menyesal, tapi sekarang sudah terlambat. Jadi simpan saja, menyingkirlah, diamlah. Karena jika kau pikir aku peduli padamu sekarang. Hei cewek, aku tak peduli. Berikutnya yang ku tahu semua terkesiap, lalu memandang kasihan. Jadi ini untukmu Jasmine, kau anak manja, kaya yang tak berguna. Selamat ulang tahun, kau keputuskan. Aku terpaku tapi berusaha menenangkan diri. Ya, aku kaya, tapi bukan manja dan tak berguna. Orang-orang itu lebih dari kelas sosial mereka, kau tahu? Tiba-tiba kulihat sebuah tinju melayang di udara. Itu Andy yang meninju Daniel. Kau bajingan, kau akan membayar untuk ini. Kemudian dia menuntunku pergi. Andy mendudukanku di bangku dan aku tak bisa berhenti menangis. Sudah, berhenti menangis. Dia tak layak mendapatkanmu. Tak pernah. Tapi aku tak bisa berurusan dengan hal ini sekarang, jadi aku berbalik dan lari tanpa mengucap sepatah kata pun. Setelah menangis hingga tertidur malam itu, aku tahu hari berikutnya aku harus tangguh. Jadi aku kembali ke klub untuk mengambil barang-barangku. Hei, Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku tak pernah mengira dia bisa lakukan hal seburuk itu padamu. Dan aku minta maaf telah bersikap kasar padamu selama ini. Aku tahu sekarang kalau itu salahku.
Tak apa, kurasa itu salahku sejak awal. Aku mengabaikan kenyataan kalau kami tak cocok hanya karena dia itu penggemarku. Daniel itu penggemarmu? Ya, dari akun Min Arts di Tumblr milikku. Ya Tuhan, itu kau? Penggemar itu aku, bukan Daniel. Oh, itu masuk akal. Kurasa aku sudah salah paham akan semuanya selama ini. Tapi kenapa ada foto dan informasi Daniel? Hailey mengakui dia naksir Daniel. Tapi sekarang aku tahu sifat aslinya. Dia tak pantas lagi, kau tahu? Aku juga akan meninggalkan klub ini. Daniel lah yang harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Meski masih dalam suasana kurang baik, aku datang ke babak final Teng Hiu untuk melihat proyek di mana aku berkontribusi. Dan ya, halte bus ramah lingkungan kami akhirnya mendapat persetujuan pendanaan. Ketika tiba-tiba, Aku akan investasi, tapi aku tak mau Daniel jadi pasanganku. Aku ingin itu Hailey, karena dia otak di balik semua ini. semua anggota klub berseru bersama untuk mendukung Hailey dan mencemooh Daniel. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Kau bilang ayahmu akan berinvestasi ke proyekku kalau kuputuskan Jasmine di depan umum. Aku juga tak tahu. Mungkin itu karena kau benar-benar payah. Momen berikutnya, ayah Katie berada di antara mereka. Untungnya, Andy memberitahu saya tentang kontribusi Hailey dalam proyek ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dengan mendanai oportunis. Sedangkan kau, Katie, bagaimana mungkin kau berlaku begitu ke teman? Kau akan terima hukumanmu di rumah. Setelah pertunjukan selesai, aku berjalan-jalan dengan Andy. Jadi, ini rencanamu selama ini, ha? Daniel sudah keterlaluan kali ini. Aku perlu memberinya pelajaran. Dan, Jess, aku sudah menyukaimu sejak kita mulai berteman. Tapi dengan bodoh aku setuju untuk membantumu mendapatkan Daniel. Ini begitu mendadak. Aku tak tahu, Andy. Aku janji menjagamu sejak saat ini. Tolong beri aku kesempatan. Andy, sebenarnya aku juga menyukaimu, tapi diriku yang bodoh ini terus memberitahu diriku untuk mengejar Daniel dan selama ini aku sering memikirkanmu. Tapi